Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini saya Wahyu Afriliani beserta teman-teman saya yaitu Alvina Agustin dan Devin Muhammad Soleh akan mempresentasikan video dari kelompok kami yang berjudul Hakikat dan Pengertian Psikologi Hukum. Apa sih arti dari psikologi hukum itu? Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa. Berasal dari bahasa Yunani pisce atau jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau sebab tingkah laku manusia yang dilatar belakangi oleh kondisi jiwa seseorang. Atau singkatnya adalah psikologi adalah ilmu atau studi mengenai proses mental atau perilaku manusia tersebut. Yang kedua, ada objek psikologi. Objek psikologi mempelajari gejala yang nantinya akan menimbulkan perilaku. Objek psikologi terbagi menjadi beberapa klarifikasi. Yang pertama, gejala pengenalan atau kognitif yang akan mempelajari tentang pengamatan, fantasi, tanggapan, ingatan, kecerdasan, asosiatif, dan juga berpikir. Yang kedua, gejala perasaan atau yang disebut dengan afektif. Terbagi menjadi dua, yaitu perasaan jasmaniah dan juga perasaan rohaniah. Yang ketiga, gejala kehendak atau psikomotorik. Juga terbagi menjadi beberapa sub seperti halnya motif. Dan yang terakhir ada gejala campuran yang meliputi subbab seperti sugesti, perhatian, kecerdasan emosional, dan juga kelelahan. Yang ketiga ada orientasi lapangan. Menurut Gerun membagi orientasi lapangan psikologi sebagai berikut. Yang pertama, psikologi teoris dibagi menjadi beberapa macam. Yang A, psikologi umum, menguraikan dan menyelidiki kegiatan psikis pada manusia dewasa yang normal, termasuk kegiatan pengamatan, pemikiran, inteligensi, perasaan, kehendak, motif, dan juga attitude. B, psikologi khusus, menguraikan dan menyelidiki segi-segi khusus pada kegiatan psikis manusia. Segi-segi khusus tersebut antara lain yang pertama adalah psikologi pengembangan, menguraikan perkembangan kegiatan psiko manusia sejak kecil sampai dewasa. Dan selanjutnya psikoperkembangan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu psikologi anak, psikologi pemuda, psikologi dewasa, psikologi orang tua. Yang B, yang kedua, psikologi kepribadian dan tipologi. Menguraikan struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan serta mengenai jenis-jenis atau tipe-tipe kepribadian. Yang C, psikologi sosial, menguraikan kegiatan-kegiatan dalam hubungan dengan situasi sosial, seperti situasi kelompok ataupun situasi di massa. Yang D, psikologi pendidikan, menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan manusia dalam situasi pendidikan dan situasi belajar. Yang E, psikologi diferensial, menguraikan perbedaan-perbedaan antara individu dalam kecakapan inteligensi, ciri-ciri kepribadian mengenai cara-cara untuk menentukan perbedaan tersebut. Yang F, psikotopologi, yang menguraikan kegiatan-kegiatan manusia yang berjiwa abnormal. Sedangkan yang kedua ada psikologi terapan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, psikodiagnostik dengan menggunakan interview atau observasi dan tes psikologi dapat menentukan struktur kepribadian. Antara lain struktur inteligensi, perkembangan bakat, dan juga kemampuan dan kecakapan. Yang kedua, psikologi klinis, membimbing psikologi untuk menolong orang-orang yang menderita kesulitan psikis yang beragam bentuknya.
Dan yang ketiga, psikologi perusahaan. Membantu kesulitan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti halnya psikologi kepemimpinan. Seleksi pegawai dalam perusahaan, menentukan cara-cara pendidikan yang terbaik untuk tenaga pelatih, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada psikologi pendidikan. Berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dunia pendidikan, seperti halnya seleksi dan penyaluran calon-calon, menyelidiki cara-cara pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, ada mengusahakan cara-cara evaluasi yang objektif, bimbingan dan penyuluhan belajar mahasiswa. Yang artinya orientasi lapangan psikologi tersebut sebagai ilmu sosial tentunya akan melakukan pengujian atau hipotesa dalam lapangan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum. Melalui sintesa dari riset psikologi juga akan melahirkan ruang lingkup psikologi hukum. B. Tingkah laku dan proses belajar. Tingkah laku adalah gejala-gejala konkret dari proses psikis tersebut dapat diketahui dengan melakukan introspeksi serta observasi psikologis. Suatu konsep tentang tingkah laku yang memandang organisme dan lingkungan sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara umum sudah diterima oleh ilmu pengetahuan kejiwaan. Akan tetapi, perumusan faktor atau variabel yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan tingkah laku tertentu sampai sekarang masih banyak terjadi. Menurut Kantor, ada 3 faktor dasar yang menimbulkan tingkah laku, yaitu yang pertama, organisme yang mengambil bagian dalam situasi sebagai totalitas terintegrasi. Yang kedua, objek kegiatan organisme yang mengandung arti bagi organisme atas pengalamannya yang berhubungan dengan objek. Setiap objek seperti benda, peristiwa, dan lainnya yang memberikan arti bagi individu serta menimbulkan kegiatan tertentu dinamakan stimulus objek. C. Tahapan perkembangan individu. Berdasarkan pengertian tentang tingkah laku dan perubahannya yang tergantung pada proses belajar individu itu, maka akan timbul suatu pertanyaan. Hal ini terutama yang berkenan dengan pertanyaan, kapankah individu itu bertingkah laku dan kapan pula ada perubahannya? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak cukup dengan hanya dilakukan suatu pendekatan pada diri individunya, tetapi juga dapat dilakukan karena adanya pengaruh dari lingkungan individu itu. Perkembangan adalah serangkaian perubahan yang progresif menurut pola yang teratur sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan sebagai suatu proses mengintegrasikan berbagai struktur dan fungsi yang kompleks dari diri manusia. Adapun ciri perkembangan manusia terdiri dari berikut. Yang pertama, masa kanak-kanak yang merupakan periode dasar dari kehidupannya. Yang kedua, perkembangan merupakan hasil dari kematangan dan belajar. Yang ketiga, perkembangan berlangsung mengikuti pola yang teratur. Yang keempat, dalam perkembangan terdapat perbedaan individual. Yang kelima, tiap tahapan perkembangan mempunyai ciri-ciri yang khas dan disertai dengan resiko perkembangan masing-masing. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak, yaitu pada masa ini belum banyak yang diketahui tentang kehidupan jiwa seorang anak. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu dibicarakan, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam kandungan mencakup sebagai berikut: keturunan, ketidakmampuan, penyesuaian diri, babyhood, dan lain sebagainya. Adapun kematangan, kecakapan instinktif
yang mendapat pengacuh dari luar dapat terlihat pada triwulan pertama. Selain dapat memalingkan kepala, anak dapat mengarahkan mata dan telinga kalau mendapat rangsangan, getaran, atau cahaya. B. Triwulan kedua, anak mulai berusaha menangkap benda apa saja yang dilihat dan sampai akhir tahun pertama telah dapat menirukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada masa remaja. Kalau kita perhatikan perkembangan manusia sejak dalam kandungan sampai dengan masa anak akhir, tanpa bahwa setiap orang mengalami perubahan. Perubahan itu dilihat dari fisiknya hampir sama sehingga seolah-olah ada batas-batas perubahan yang sama antara yang satu dan lainnya. Selama terjadinya proses perkembangan, akan tetapi memasuki masa remaja, perkembangan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan perbedaan karena kodratnya. Hal itu disebabkan mulai berkembangnya kelenjar kelamin pada setiap remaja. Saat memasuki remaja, ia akan menyadari bahwa dirinya merasa kesepian. Tidak ada orang lain yang mengerti dan memahami sikapnya. Ia akan memprotes lingkungan dewasa. Pada para remaja, seseorang akan menghadapi dua tingkat fase, yaitu perkembangan berikut. Fase pueril berarti dari kata por, artinya laki-laki. Dalam fase ini remaja laki-laki mulai memisahkan diri dari remaja perempuan. Demikian pula remaja perempuan juga memisahkan diri dari remaja laki-laki dan memandangnya sebagai anak pembohong serta pembual. Ciri-ciri fase pueril ini adalah: yang pertama, tidak mau lagi disebut anak-anak tetapi tidak bersedia dikatakan dewasa, mulai memisahkan diri dari orang tua atau orang dewasa lainnya, membentuk kelompok, mendewakan tokoh-tokoh, mengembara ulung, pemberani, dan kadang-kadang kurang perhitungan serta agak melupakan kesusilaan. Yang ke B, fase negatif, yaitu disebut fase negatif karena fase ini ditandai dengan sifat-sifat negatif dan acuh tak acuh kepada keadaannya. Pikirannya sering tidak tenang, kurang mau bekerja atau bergerak, lebih banyak tidur, kelihatannya seperti pemurung, ragu-ragu, dan nonsial. Sikap yang ditunjukkan sering kurang menyenangkan dan tidak mau tahu keadaan lingkungannya. Orang dewasa yang melihat perubahan sikap tersebut tidak perlu memberikan tanggapan karena perkembangan seperti itu adalah normal. Fase ini akan dialami serta dilalui oleh setiap orang menuju tahapan dewasa. Untuk poin yang selanjutnya, perkembangan orang dewasa. Seseorang dikatakan dewasa apabila telah bisa melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan adanya rasa cinta yang telah dilahirkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga mengatakan bahwa seseorang itu bisa dikatakan dewasa apabila sudah mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karirnya. Maka dari itu, orang dewasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Untuk periode kehidupan dewasa awal dimulai pada masa transisi dari masa remaja, yaitu menuju masa dewasa awal. Memang sulit untuk transisi dari masa remaja menuju ke dewasa. Akan tetapi untuk menentukan waktu yang tepat bagi seseorang yang memasuki masa dewasa awal, prosesnya memasuki masa dewasa lebih lama daripada yang kita bayangkan. Ranrock dan Anyer juga menyatakan bahwa ciri-ciri seseorang yang mulai memasuki masa dewasa awal di antara mulai mandiri secara ekonomi, mulai menerima tanggung jawab terhadap tingkah lakunya, mandiri dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan mampu menentukan sikap yang didasari dari pertimbangan keyakinan yang dijadikan untuk
Pedoman kehidupan yang khas pada periode dewasa awal menurut Duval memiliki pasangan hidup, berkeluarga, dan berkarir. Dan untuk periode ini mulai diperoleh identitas pribadinya dan kemampuan bekerja yang sangat produktif. Untuk mencapai dewasa awal, itu ditandai oleh tercatatnya perubahan fisik dan perkembangan pribadi. Untuk perubahan fisik biasanya dapat dilihat misalnya seperti tingginya stamina dan kekuatan fisik, serta kematangan logis. Demikian pula, keyakinan dan nilai-nilai pribadi semakin mendalam, minat pribadi semakin terarah dan lebih menyempit dibandingkan minat pada periode perkembangan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin terarah minat terhadap lawan jenis, khususnya kepada seseorang yang akan dipilih menjadi pasangan hidup. Untuk tugas perkembangan terhadap orang yang dewasa, Dickson dan Buma juga mengemukakan di antaranya yaitu menyediakan tempat tinggal bagi setiap pasangan, membangun sistem pendapatan, membangun pola pekerjaan yang dapat disetujui sesuai peran masing-masing, membangun pola hubungan, dan juga membina hubungan dengan sanak famili. Untuk poin yang keempat yaitu masa krisis. Pada masa ini, dalam ilmu psikologi, setiap tahap kehidupan itu mempunyai ciri-ciri khas. Beberapa ahli menerangkan bahwa masa anak-anak adalah masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Sedangkan untuk tokoh lain juga mengatakan bahwa tahap kehidupan lainlah yang lebih penting. Seperti Freya mengatakan bahwa dasar kepribadian seseorang itu dibentuk pada masa 5 tahun pertama dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, masa balita adalah masa yang sangat penting. Kejadian-kejadian yang dialami pada masa kecil itu akan menjadi bagian dari ketidaksadaran dan mampu mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya dalam kehidupan seseorang. Dan sebaliknya, untuk pendapat Jung itu lebih menenangkan pentingnya tahap usia dewasa pertengahan antara umur 40 sampai 60 tahun daripada tahap-tahap lainnya. Pada masa ini mulai terjadi transisi dan perubahan yang banyak dalam kehidupan seseorang. Menurut Jung, sangat ditentukan bagaimana ia mengatasi apa yang terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun tersebut. Untuk masa krisis sendiri itu dikatakan sebagai masa ketika individu berusaha untuk mengatasi kesenjangan antara masa lalu dan masa depan yang akan mengancam kontinuitas dalam kehidupannya. Masa ini merupakan masa untuk menilai dan mencatat kebenaran tahun-tahun remaja dan masa dewasa, dan hanya sebagian kecil individu yang mengalaminya. Krisis paruh baya sering dikenal dengan istilah puber kedua atau disebut masa krisis. Sebagaimana masa pubertas yang dialami remaja puber kedua ini terkait dengan terjadinya perubahan fisik yang sangat banyak dalam diri seseorang. Perbedaannya karakter utama perubahan fisik pada masa remaja adalah penambahan kapasitas, sementara perubahan fisik pada usia parubaya ini yaitu untuk menyusutkan kapasitas. Puber pertama merupakan masa perpindahan dari seorang anak menjadi remaja, sedangkan puber kedua yaitu sebagai tahapan seseorang dewasa berpindah menjadi tua. Pada usia parubaya ini banyak peristiwa besar yang dapat menimbulkan masa-masa penuh stres dan depresi. Hal itu disebabkan karena suatu hal yang sangat besar, seperti meninggalnya orang-orang yang dicintai, dan juga bisa disebabkan kemunduran dalam karir, juga bisa disebabkan karena anak-anak yang mulai meninggalkan rumah untuk kehidupan yang mandiri. Selain itu, untuk gejala pada usia parubaya ini juga bisa dilihat secara umum itu terjadinya keriput pada tubuh dan juga keluarnya uban. Sehingga usia parubaya merupakan waktu dalam hidup yang di dalamnya terjadi banyak peristiwa besar, yaitu yang memaksa kita untuk mengadakan penataan kembali. Penataan kembali itu biasanya diadakan bukan hanya karena seseorang memasuki usia 36 tahun dan juga bukan karena kehidupan pernikahan menjadi tawar atau karena
mengalami kehilangan yang menimbulkan trauma dalam kehidupan. Penataan kembali ini tampaknya terjadi karena adanya satu gabungan faktor seperti karir dan lain sebagainya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir, seseorang individu tidak mempunyai masalah pada umumnya. Mereka melakukan kegiatan dalam mewujudkan minat bidang religi, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau masih ada yang bekerja, itu tentunya berkenaan dengan adanya kepercayaan masyarakat yang masih membutuhkan atau karena prestasi yang tinggi, yang juga ditunjukkan selama menjalankan tahap dewasa madya. Akan tetapi, dalam dunia pendidikan tinggi, seseorang yang mempunyai usia lebih dari 60 tahun dan sebelum itu banyak berkarya, tahap usia tersebut merupakan kemantapan pandangan yang tinggi dan sangat berguna dalam pengembangan sesuatu ilmu. Bagi mereka yang tidak berkarya selama menjalankan tahap dewasa madya, akan beranggapan bahwa masa dewasa akhir merupakan saat-saat yang membosankan bagi hidupnya. Oleh karena itu, kalau tidak ada kegiatan yang dilakukan, seseorang sering mengalami penurunan kesehatan yang sangat cepat. Dalam menghadapi desakan kebutuhan dari dalam tubuh dan ada hambatan dari lingkungan, sering dirasakan bahwa sesuatu keadaan dapat mengancam keutuhan dan keseimbangan individu. Kalau keadaan itu dirasakan, maka badan akan menggiatkan berbagai fungsinya, terutama fungsi valnya. Dalam proses ini, peredaran darah dan pernapasan bertambah lebih cepat. Beberapa kelenjar meningkatkan produknya, dan badan bersiap-siap untuk menghadapi pendesakan itu. Meningkatnya kegiatan dirasakan sebagai penghayatan terhadap adanya situasi yang tidak menyenangkan. Perasaan gelisah, was-was, tegang, dan tidak tenang. Itu merupakan pertanda bagi ego untuk waspada. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.